يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمرا يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Ayohal hadir, para bapak, para ibu, para sederek ingkang kula hormati lan ingkang dipun rahmati kalian Allah. Wabil khusus seluruh remaja Jam'iyah Majlis Ta'lim wa Dzikir dalam wadah Majlis Ta'lim wa Dzikir Nurus Sa'adah yang juga kita doakan semoga para pemuda dalam wadah Majlis Nurus Sa'adah ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat iman Islam, diberikan panjang umur, sehat wal afiah untuk bisa membantu dakwah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayohal hadir, para bapak, para ibu sederek ingkang kula hormati lan ingkang dipun rahmati kalian Allah. Setelah tadi kita ikuti bersama rentetan acara dibuka dengan pembacaan Radibul Atos, dilanjut dengan pembacaan Maulid Simtud Durar, tentunya menambah keberkahan pada malam hari ini. Kita nanti ikuti bersama uraian-uraian hikmah, tausiah serta nasihat yang akan disampaikan oleh para guru-guru kita. Ikuti, perhatikan, dan juga tentunya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kepahaman ilmu dan nantinya mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, marilah kita manjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia. Datang, kumpul, mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat hikmah agama pada malam hari ini. Kita termasuk adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masih banyak di sana orang-orang yang sehat jasmani tapi juga belum tentu disehatkan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir kita di majlis perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Ta'lim wa Dzikir Nurus Sa'adah ini adalah sebuah keberuntungan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan patut kita berharap kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayohal hadir, para bapak, para saudara ingkang kula hormati lan ingkang dipun rahmati kalian Allah. Untuk menyingkat waktu sambil menikmati hidangan, mari kita bersama pasang niat dengarkan nasihat ataupun uraian hikmah yang dalam hal ini pertama akan disampaikan oleh beliau ad-da'i ilallah wa murabbi ruhina Fadilatul Sayyid Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Atas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanak لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا النور الذات محمد نور الأنوار صلاة الوسيلة وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس وسلم تسليما كثيرا على محمد أسر الساري وسره في الأصباط منتقل وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون وبه وبآلهم دمر البغي واجعلني من الساجدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa umur, kenikmatan berupa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar sekali setelah kenikmatan al-ijad. Setelah kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang mukminah. Mudah-mudahan kenikmatan yang semacam ini terus Allah anugerahkan kepada kita sehingga tidak kita pindah ke alam akhirat kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga kenikmatan pada malam hari ini tentunya masing-masing di antara kita merasa berbahagia. Entah berbahagianya kadarnya mungkin ada yang 50, 60, mungkin sebagian dari kita 100%. Kenikmatan menghadiri ihtifal perayaan hari dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini juga berupa nikmat para hadir-hadirat dan kita mengharap kepada Allah mudah-mudahan hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap waktu tambah erat insyaallah. Setiap waktu tambah erat, tidak terlewati waktu kecuali kita mendapatkan anugerah bisa mengeratkan hubungan dengan baginda Rasul sehingga di alam akhirat yang kita harapkan mendapatkan syafaat, yang kita harapkan ingin dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad insyaallah tercapai. Amin ya rabbal. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
yang kita muliakan bersama anak cucu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang tentunya hadir entah yang di atas maupun yang di bawah, sangat banyak sekali, terkhususkan untuk orang tua kita bersama Al-Am Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Attas, Habib Muhammad bin Abdul Muttalib Al-Attas, guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Ali, Habib Hasan, Habib Fadil bin Husain Al-Attas, Habib Fahmi Barakbah, dan tentunya masih banyak mungkin habaib yang barangkali Al-Faqir tidak sebutkan namanya. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua. Mari para bapak, para ibu, kita doakan habaib kita diberikan kesempurnaan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempurnaan afiah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keadaan taqwa, amin ya rabbal. Tidak terlupakan untuk para guru-guru kita juga, para kiai, para ustadz kita yang tentunya saya kira hadir di sekeliling kita banyak, baik yang di atas, yang di bawah. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua apabila namanya tidak disebutkan satu persatu, terkhususkan untuk guru kita bersama Al-Ustadz Sa'idul Karno, Ustadz Mas'ud, Ustadz Asif, Ustadz Sya'rani, Ustadz Umar, Ustadz Surahman, dan para asatid yang lain, yang mari kita doakan para bapak, para ibu, ikhwani, kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ustadz kita yang disebutkan maupun tidak disebutkan, dan untuk para sesepuh kita yang hadir atau yang berhalangan untuk hadir, ingin untuk hadir, dan untuk para tetangga kita dan untuk kita semua, mari kita bermunajat kepada Allah. Kiai, ustadz kita semua yang hadir, kampung kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempurnaan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempurnaan afiah, dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi umat Nabi yang insya Allah selalu bisa bikin bangga baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin ya rabbal. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi ustaz kita sudah menyampaikan mugassim al-awqat, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yang mana menjadi dalil untuk kita berbangga dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbangga dengan Nabi besar kita yang sangat mulia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Coba para hadirat kita sedikit bertafakkur, mencermati ayat yang sangat mulia ini. Kita diperintahkan oleh Allah berbahagia dengan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bifadlillah, anugerah dari Allah sangat banyak sekali. Kita dijadikan oleh Allah di alam dunia, diwujudkan yang sebelumnya kita tidak ada. Kita dianjurkan untuk berbahagia, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan hamba Allah subhanahu wa ta'ala sampai mempunyai kesempatan sampai detik ini. Ini pun fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diperintahkan untuk berbahagia, bersyukur atas kenikmatan tersebut. Dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada yang hadir, para bapak, para ibu, ikhwani, ikhwati dimulakan oleh Allah, kira-kira siapa di antara kita yang pesan sama Allah ingin menjadi umat Nabi? Ada yang mengharap jadi umat Nabi sebelum tidak adanya dirinya?
Apakah di antara kita ada yang memohon menjadi umat Rasulullah? Kan ini fadl dari Allah, tidak ada. Tapi Allah memberikan anugerah fadl min Allah. Saya dan antum ini dimuliakan menjadi umat Nabi yang termulia sallallahu alaihi. Apakah ini bukan keutamaan yang Allah berikan kepada kita ini? Jangan kita lihat fisiknya, ada yang hitam, ada yang putih, pendek, tinggi, kaya, miskin lah. Tapi anugerah lihat. Kita cermati coba, kita tafakur, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar kita menjadi umat Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang gambaran kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat zahir kita. Tidak melihat oh ini orang berfasilitas. Oh ini orangnya tidak rapi. Oh orangnya ini tidak kuat. Lah. Tapi Allah melihat setiap hati kita. Lihat para hadirin. Keberkahan, kesungguhan, niat yang tulus sehingga alhamdulillah keberkahan beliau ini diantaranya para panitia, guru-guru kita, orang-orang tua kita dan sekeliling kita, ikhwani akhwati ini, sampai alhamdulillah pada malam hari ini terlaksana kegiatan yang sangat agung sekali. Kegiatan yang sangat mulia sekali. Kita ini semua bisa merayakan hari dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini juga fadl minallah. Ini juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan qul bi fadlillah. Katakan wahai kekasihku Muhammad, atas keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Ini semua keutamaan. Yang mana keutamaan dari Allah ini la yu'ad wa la yuhsa ikhwani. Tidak bisa dihitung. Jadi kata siapa Habib tidak bisa dihitung? Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, kenikmatan artinya kan fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Engkau tidak bakal bisa menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini diperintahkan oleh Allah berbahagia, senang, gembira. Itu anugerah-anugerah yang Allah berikan dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kita juga disuruh senang. Kita disuruh berbahagia. Kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah-anugerah rahmat. Rahmat para hadir. Kalau Allah anugerahkan kepada kita satu tetes rahmat Allah, sebetulnya sangat cukup sekali untuk alam semesta. Rahmat Allah kalau diteteskan untuk hambanya, satu tetes saja. Jangan kita bandingkan rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan kasih sayang selain kita. Kasih sayang yang sangat besar dari orang tua kepada anak aja sudah Masya Allah, tidak terhingga, sehingga anak tidak mungkin mampu untuk membalas jasa orang tua. Betul apa enggak? Nah, kira-kira bagaimana dengan kasih sayang Allah? Coba cermati. Dulu kita tidak ada, diadakan oleh Allah. Siapa yang bisa mengadakan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa kira-kira di alam jagat ini, sekuat apapun mereka, mengadakan sesuatu yang tidak ada? Siapa para hadirin? Tidak ada. Al-Khaliq wal-Fatir huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha menciptakan hanya Hu Subhanahu wa ta'ala, hanya Dia Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anugerah besar dari Allah. Nah, rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kalau satu rahmat tadi kasih sayang, Allah jadikan kita dari yang sebelumnya tidak ada, diadakan oleh Allah aja sudah sama sekali tidak bisa untuk kita balas kebaikan Allah Subhanahu. Apalagi rahmat Allah yang terbesar dikatakan oleh para ulama adalah diutusnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ini rahmat yang terbesar.
Nabi besar Muhammad ini berjuang para hadir untuk menyelamatkan kita, saya dan antum ini semua. Tahu perjuangan Nabi? Tidak henti-hentinya. Bagaimana beliau di kota Makkah, ya, dimulai dari seorang diri. Seorang diri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, mengajak keluarganya. Istri beliau Sayyidatuna Khadijah alhamdulillah diperkenankan oleh Allah memeluk agama Allah. Ya. Dari kalangan budak Sayyidina Bilal, dari kalangan anak kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak kecil lelaki, dari kalangan kaum perempuan yang kecil Sayyidatuna Fatimah Zahra alaiha salam wa ala nabihi afdhalus salah wassalam. Itu mulai dari seorang diri. Kemudian bagaimana dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika Allah perintahkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin wa 'anil musyrikin. Sewaktu Allah perintahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan, yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad bagaimana Bapak? Masya Allah, sampai Nabi besar Muhammad itu pernah diusir dari Makkah. Diusir dari Makkah. Itu kira-kira berjuang untuk siapa? Umatnya, kita di antara umatnya. Kira-kira kalau kita mau cermati, kalau kita mau berpikir sedikit, siapa kita kok diperjuangkan untuk Nabi? Tanya kepada diri kita masing-masing. Kon siapa? Kok Nabi rela memperjuangkan kita ini? Kita siapa? Rela dilempari batu, rela. Sampai pernah suatu saat sewaktu beliau duduk dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu duduk, itu ada orang kafir yang sudah siap-siap ingin membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu di atasnya ada orang kafir yang siap membawa batu besar. Membawa batu besar. Lihat perjuangan Nabi untuk menyelamatkan saya dan antum. Nah, tadi kita katakan mari sama-sama kita cermati, tafakuri siapa saya dan antum. Mau kita orang alim, mau orang kaya, mau orang bodoh, kita diperjuangkan oleh Nabi. Tapi coba tanya kepada diri kita, saya siapa kok Nabi Muhammad memperjuangkan kita supaya kita mendapatkan keridhaan Allah. Akhirnya orang kafir sudah siap di atas gunung itu berada, di atas bukit sudah siap, tinggal mau melemparkan batu. Jibril turun memberi kabar kepada Nabi. Ini sedang duduk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Muhammad, di atasmu itu ada orang kafir, orang musyrik yang ada batu besar yang sudah siap untuk melemparkan batunya supaya mengenai engkau, sehingga engkau diharapkan oleh mereka supaya meninggal. Nabi tanpa berbicara dengan Sayyidina Abu Bakar langsung berdiri, langsung keluar, pulang ke rumah. Ditunggu sama sahabatnya Abu Bakar, dilihat dari atas kok nggak pulang-pulang, katanya Nabi Muhammad ini. Biasanya kan kalau orang punya hajat, lagi dudukan punya hajat, selesaikan hajatnya balik lagi, ini nggak balik-balik. Sayyidina Abu Bakar bingung, ajib, kok nggak balik-balik? Ini nggak seperti biasanya. Biasanya ada hajat balik lagi, ini enggak. Akhirnya sudah lama dicari. Akhirnya didatangkan bahwasanya diberitahu bahwa di atas itu ada orang kafir. Ya, setelah itu Sayyidina Abu Bakar pergi, dan diberitahu bahwa di atas ada orang kafir ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terus tidak berhenti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sedikit gambaran perjuangan Nabi supaya saya dan antum ini sekarang mendapatkan kenikmatan. Coba wal'iyadzubillah, kalau kita di golongan kaum Nabi Allah Lut, kira-kira gimana? Sudah habis. Ya, sampai 7 lapis bumi diangkat sampai ke langit. Tahu? 7 lapis bumi diangkat. Itu Allah perintahkan malaikat, 7 lapis bumi diangkat, di atasnya ada manusia kaumnya Lut itu yang tidak mau beriman kepada Allah, yang mengingkari dan berani menerjang
berani atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas sampai ke atas langit, sampai diceritakan di atas langit itu mendengarkan kokokan ayam. Ayam kukuluruk krungu nang langit. Dibawa sama malaikat, bukan dibalik begini. Tapi Allah perintahkan untuk dicampakkan, dibanting. Tapi alhamdulillah, saya dan antum menjadi umat Rasulullah, menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad para hadir tanpa minta, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini rahmat, ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Kemudian apa yang Allah perintahkan? Sewaktu kita ini mendapatkan anugerah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat yang besar tadi itu Nabi besar Muhammad, sebagaimana Nabi besar Muhammad dalam hadisnya bersabda, "Innama ana rahmatul muhdah." Sesungguhnya aku adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Ini anugerah besar dari Allah Nabi besar Muhammad. Anugerah besar sekali. Nah, terus bagaimana keadaan kita ini para hadirin? Kalau sudah satu perjuangan Nabi aja semua umat tidak mampu untuk membalas jasanya, kira-kira bagaimana dengan perjuangan Nabi 23 tahun? Yang tidak ada henti, tidak kenal lelah Rasulullah. Di malam hari itu sering begadang dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membahas tentang umatnya, apa yang dibutuhkan, kira-kira apa. Sering musyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kadang Nabi ke tempat Sayyidina Abu Bakar, atau Sayyidina Abu Bakar ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memikirkan bagaimana keadaan umatnya, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh umatnya, bagaimana untuk menyelamatkan umatnya. Dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib al-Ratib, beliau pernah menyampaikan, wahai pemuda. Ini mengkhitab pemuda ya, karena yang namanya pemuda kan biasanya kuat, masih sehat ya. Meskipun ini sebetulnya untuk semua kalangan umat Nabi, yang muda, yang sudah sepuh, yang masih kecil. Wahai pemuda, jikalau engkau ingin membalas jasa nabimu, lihat kata-katanya. Jikalau engkau ingin merasa membalas jasa nabimu, dengan cara bagaimana? Caranya berjalan mengenakan kedua bola mata ini. Andai bisa, ini bola mata dilepas, dibuat jalan, bukan pakai kaki. Kira-kira sakitnya bagaimana? Ini perumpamaan. Karena saking dahsyatnya perjuangan Rasul yang sudah diperjuangkan untuk umatnya, jasanya Nabi besar Muhammad untuk umatnya. Wahai pemuda, jikalau engkau ingin membalas jasa nabimu dengan berjalan mengenakan kedua mata, kata beliau, niscaya kalian tidak bakal bisa membalas jasa nabimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak bakal bisa balas. Nah, terus bagaimana? Alhamdulillah, Nabi itu senang kalau umatnya patuh, karena kebahagiaan umatnya menjadi kebahagiaan Nabi. Karena Nabi mengharap saya dan antum ini masuk ke dalam surga Allah. Nabi yang mengharap. Kalau kita, barangkali di antara kita, sebagian dari kita tidak ingin masuk surga, masa ada? Banyak. Buktinya kita berani menentang Allah, itu bukti bahwasanya kita nggak mau masuk surga. Karena nggak ada yang namanya orang yang menentang Allah masuk ke dalam surga, tidak ada. Allah yang bermaksiat masuk surga. Artinya begini, orang tidak patuh, orang musyrik, orang kafir, tamam, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga? Tidak, mereka kufur. Mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Yang patuh kepada Allah, yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mau mengikuti perintah-perintah Allah, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, berbaik dengan tetangga, bagaimana muamalah dengan sesamanya, sewaktu jualan dengan jujur, ya jual beli, sewaktu menimbang dengan timbangan yang baik. Al-muhim syariat Nabi besar Muhammad dilakukan, diamalkan, itu bukti
bahwa umat tersebut mau masuk ke dalam surga. Tapi kalau yang mengingkari, lah, saya mengingkari ajaran Allah dan Rasulnya, ini berarti umat yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kan begitu. Tapi kalau Rasulullahnya ingin semua dari kita, siapapun kita, antum siapa? Oh, siap, kaya, miskin, sudah terserah. Mau disifati dengan sifat apa? Nabi besar Muhammad menginginkan saya dan antum masuk ke dalam surga. Beliau sudah berjuang mati-matian. Sampai diteruskan oleh para ulama, para salihin, sampai membuat event yang sangat mulia ini, kegiatan sangat mulia ini, ihtifal bil maulid. Di samping kita mengingat kembali sejarah Nabi, juga untuk mempelajari syariatnya, supaya pulang dari sini ada himmah, semangat. Oh, saya mau mengkaji ilmu Nabi. Kalau begitu, saya mau belajar supaya hidup saya ini mendapatkan keselamatan. Saya ingin bikin bangga Nabi. Kalau balas jasa nggak bisa, tapi saya ingin Nabi Muhammad senyum saja, jangan sedih melihat kita. Karena amal ibadah kita ini, para hadirin, percaya atau tidak percaya, dihadapkan di hadapan Nabi. Contoh yang mudah ya. Kita punya tetangga, setiap hari kita baikin, uluran harta, tenaga kita, harta kita, al-muhim sudah sangat banyak sekali kita memberikan pemberian. Kemudian ia memusuhi kita. Orang tersebut, tetangga kita, berbuat jahat dengan kita. Kira-kira orang itu gimana? Kira-kira bagaimana keadaannya? Pengen dapatnya kira-kira? Ya Allah, jahat sekali. Kita nggak pernah menzaliminya, kita membaikinya. Tidak ada kekurangan hajat kecuali kita berikan, kita bantu. Itu kalau senilai perkara duniawi, para hadirin. Tapi hubungan kita dengan Nabi Muhammad ini bukan hanya duniawi saja, duniawi dan ukhrawi. Beliau memperjuangkan kita supaya saya, antum, ayah kita, nenek moyang kita, keturunan kita masuk ke dalam surga. Itu harapan Nabi. Kira-kira paham apa enggak? Kira-kira bagaimana keinginan Nabi, agungnya keinginan Nabi untuk umatnya mendapatkan kebahagiaan. Coba PR, masukkan ke dalam hati pikiran, pulang ke rumah memikirkan apa kira-kira yang bikin Nabi Muhammad senang. Apa kira-kira? Oh, Nabi membawa syariat, diutus oleh Allah membawa syariat, ajaran-ajarannya. Membawa syariat. Oh, alhamdulillah, di Majlis Nurus Sa'adah, hadir di Majlis Nurus Sa'adah. Entah dibina oleh habaib kita, kiai kita, ustaz kita, di musalla, di masjid, atau di base camp. Katanya ini maulid base camp ya. Di base camp, base camp Peleman, di bawah Pelem katanya. Ya, di bawah Pelem. Walhasil ya ikhwan, majlis manapun antum hadir, di situ ada ajaran Nabi, ambil. Antum berhak mendapatkan warisan Nabi, antum umatnya. Siapa yang mendapatkan warisan Nabi kalau bukan antum? Kalau bukan saya dan antum, siapa lagi? Kata Nabi besar Muhammad dalam hadisnya, inna ma'asyaral anbiya lam yuwarrithu dinar. Kami para nabi, kata Nabi, lam yuwarrithu dinar wala dirham. Kami ini para nabi tidak mewarisi dinar atau dirham, enggak. Nabi enggak ada yang mewarisi dinar, dirham, tidak. Walakin warathu ilm, akan tetapi kami itu mewarisi ilmu. Ilmu bagaimana cara kita bermakrifat kepada Allah. Ilmu bagaimana cara kita ini mengabdi sujud kepada Allah, bagaimana. Ilmu bagaimana cara kita mengagungkan Allah. Ilmu bagaimana kita mengikuti syariat Nabi, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu warisan yang dibawa oleh Nabi, yang kalau warisan tersebut ada di dalam hati kita, maka hati kita akan bercahaya. Imam Syafi'i yaqul, fa innal ilma nurun. Maka sesungguhnya ilmu itu cahaya. Kalau sudah ilmu itu masuk ke dalam hati seorang hamba, ini para hadirin, kalau ilmu ada di hati kita bakal tenang. Karena hati kita terdapat di dalam hati kita cahaya, sehingga kita bisa tahu, oh di depan kita ada lubang, jangan sampai kejeblos. Karena tahu, karena ada cahayanya. Tapi kalau hatinya petang, tidak ada ilmunya Allah, petang, tidak ada ilmunya Nabi besar Muhammad,
Ada lubang, terjerumus lagi. Ada lubang, kejeblos lagi. Ada got, masuk lagi. Kapan bersihnya? Tapi kalau dalam hati kita ada ilmu, ada nurnya Allah dan Rasulnya, insya Allah hidup kita bahagia. Nah, ini majelis semacam ini, mari. Dan ilmu itu tidak dikhususkan untuk anak-anak kecil, tidak dikhususkan untuk anak dewasa. Ilmu itu untuk semua. Ya, utlubul ilm minal mahdi ilal lahad, untuk kita semua. Mari sama-sama kita makmurkan kampung kita ini di Sumur Panggang ya. Kampung Sumur Panggang ini makmurkan, baik yang dari dalam Sumur Panggang ataupun yang luar. Mari kita makmurkan majalisul ilm. Majelis ilmu itu makmurkan. Jangan lihat orangnya, yang ngajar orangnya nggak tinggi, yang ngajar orangnya tinggi, yang ngajar orangnya itu enggak. Kita ambil ilmunya Rasulullah itu. Kita ambil warisan Nabi, karena antum berhak. Saya katakan lagi, antum berhak. Mau rumahnya geribik, mau rumahnya mewah, kalian umat Nabi berhak mendapatkan warisan itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah melalui perkumpulan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan di samping kita tambah cinta kepada Rasulullah, pun cinta dengan syariat Nabi insya Allah. Tambah insya Allah himmah, semangat untuk mencari ilmu Allah dan Rasulnya, supaya hidup kita insya Allah mendapatkan keselamatan. Hidup kita bisa membanggakan baginda Rasul. Ini PR untuk saya dan antum. Bagaimana cara untuk menyenangkan Nabi? Bawa pulang ini PR ini. Berusaha semampunya. Di rumah tahu sunnah satu, amalkan, jangan ditinggalkan. Setelah itu dengar lagi dari ustadznya, dari habibnya, sunnah yang lain lagi, amalkan. Kewajiban yang masih tertinggal, lakukan. Nah begitu, sehingga insya Allah Rasulullah kalau lihat kita waktu amalan-amalan kita dihadapkan di hadapan Nabi, alhamdulillah, umatku fulan bin fulan yang berada di Sumur Panggang sekarang berjalan di jalanku, Nabi senang, tersenyum. Kalau Nabi tersenyum, ridhanya Allah itu ada di dalam ridhanya Nabi. Kalau Nabi sudah cinta dengan kita, Allah akan cinta. Kalau Allah cinta sudah nggak ada hitungannya. Antum dunia akhirat akan dapat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Kurang lebih minta maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati antum. Al-Fakir minta maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga nasihat yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan berikan kemudahan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin.